Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video kali ini kakak akan menyajikan pembahasan terkait soal fisika, yaitu tentang materi gerak lurus. Jadi dalam video ini kita akan membahas soal GLB, GLBB, kemudian GVA, GVB, GJB, dan tentang gerak parabola. Jadi bagi adik-adik yang belum memahami betul materinya, silakan ditonton. Untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Sekarang kita langsung masuk nomor 1. Katanya seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian membelok ke timur 80 meter dan ke selatan 20 meter. Pertanyaannya, besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah. Jadi di sini ingat ya, kalau ditanya itu perpindahan, berarti perpindahan merupakan besaran vektor. Kita juga memperhitungkan kemana arah, dan yang kita hitung itu hanya fokus pada posisi awal dan posisi akhir anak ini. Jadi kalau kita gambarkan arah mata angin, ini untuk arah utara, tentu ke atas ya, di utara, kemudian ke bawah selatan, ke kiri ini barat, sedangkan ke kanan timur. Jadi langkah pertama adik-adik, gambarkan dulu. Misalnya ini posisi awal anak. Oke, katanya ke utara sejauh 80 meter. Utara ke atas kan? Berarti dia bergerak ke atas ini 80 meter. Kemudian anak itu belok ke timur, timur ke kanan. Sini kan? Ini sejauh 80 meter juga. Ingat ya, ini adalah posisi awal anak. Setelah dia berbelok ke timur, anak ini beloknya ke selatan sejauh 20 meter. Berarti ini 20 meter. Nah, nggak ada lagi kan perjalanannya, berarti ini adalah posisi akhir dari anak tersebut. Untuk menentukan perpindahan, kita hanya fokus pada posisi awal dan posisi akhir. Ya udah, kita gabungkan. Nah, berarti kan ini untuk nilai delta S atau nilai perpindahan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sisi miring nih. Berarti ini nilainya tadi sama dengan yang di atas 80 meter. Terus ini kan 80 meter, udah ada 20 meter ke bawah arahnya. Otomatis yang ini tinggal 80 dikurang 60, 20, berarti 60 meter. Bisa ya? Jadi untuk menentukan nilai delta S, kita gunakan Pythagoras. Akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ini tinggal diselesaikan matematiknya. 80 kuadrat berarti 64.000 ditambah 60 kuadrat berarti 36.000. Ini kalau ada dijumlahkan, akar dari 10.000. Akar 10.000 tentu sama dengan 100 satuan perpindahan, yaitu meter. Bisa ya, untuk menentukan perpindahan yang dialami oleh suatu benda itu. Ingat, kita hanya fokus kepada posisi awal dan posisi akhir. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini sama pertanyaannya perpindahan dan udah dikasih gambar. Jadi walaupun di sini dinyatakan gambarnya dalam sistem koordinat, nggak perlu pusing. Kita tetap hanya fokus di mana posisi awal, kan ini ya posisi awalnya, ini posisi akhir. Ya udah, kita hubungkan mereka. Berarti kan ini nih nilai delta S. Sama lagi kita gunakan Pythagoras. Jadi delta S itu tentu sama dengan akar dari, kita tentukan dulu panjangnya. Dari A ke B, ini panjangnya berapa? A ke O ini 10, O ke B itu 5. Berarti panjang dari A ke B ini tentu sama dengan 15 meter. Sama juga dari B ke C, B ke C, B ke O ini 3. O ke C itu 5, berarti totalnya tentu 8 ya, 5 tambah 8. Jadi dari gambar, delta S itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari AB kuadrat berarti 15 kuadrat. Oke, ditambah dengan BC kuadrat berarti 8 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari
15 kuadrat itu 225 ditambah dengan 8 kuadrat 64. Ini kalau ada dijumlahkan akar dari 289. Akar dari 289 ini tentu 17 meter. Bisa ya, ini untuk menentukan perpindahannya. Sama aja dengan nomor 1 tadi. Lanjut kita nomor 3. Nah, nomor 3 ini katanya ada seorang anak berenang dengan lintasan lurus. Jadi katanya lintasannya lurus di sepanjang tepi kolam. Ia mulai berenang dari ujung A dan berbalik ke ujung B. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini ada titik A gitu ya. Dia jalan ke B. Panjang kolam dari A ke B kita bikin aja dulu ke B. Oke, jauh dari A ke B ini adalah 20 meter. Kemudian apa lagi? Dan anak ini telah berbalik di B sebanyak 2 kali. Berarti dia mula-mula kan di sini nih, ini awalnya. Dia bergerak ke B, kemudian balik, berarti kan itu baru 1 kali, ya enggak? Nah, ini ke A lagi, gitu kan? Kemudian dari A dia tentu ke B lagi, katanya kan 2 kali balik, berarti ini dia. B, terus kemana lagi? Katanya setelah balik di B sebanyak 2 kali tadi, lalu dia berhenti di C. C itu adalah titik di tengah-tengah antara A dan B, misalnya di sini C. Oke, nah berhenti di C, kan tadi dari sampai sini ya, berarti dia arahnya ke sini lagi. Betul ya, dia berhenti di sini. Ini posisi awal, ini adalah posisi akhir dari anak tersebut. Nah, pertanyaannya berapa jarak? Jarak kita simbolkan dengan S. Jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, berapa total lintasannya? Tinggal kita jumlahkan keseluruhan. Jadi, di sini yang pertama kan tadi 20. Ya kan, balik lagi 20, berarti ada 3 kali 20. Oke, 3 kali bolak-balik berarti 3 kali 20 meter ditambah dengan jarak dari ini ke sini berarti 10. Dah 3 kali 20 itu 60 ditambah 10 berarti sama dengan 70 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut. Pertanyaan lanjutannya, berapa perpindahan? Perpindahan sama aja ya, kita hanya fokus di mana posisi awal dan posisi akhir. Ini posisi awal, kita perpanjangnya ke bawah. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Berarti perpindahannya mana? Ini dia perpindahannya, delta S. Berarti setengah dari panjang AB atau panjang AC. Berapa dia? Setengah dari 20. Betul ya? Setengah dari 20 ini sama dengan 10 meter. Oke, adik-adik, untuk soal jarak sama perpindahan ini intinya gambar dulu dan fokus kita. Kalau jarak tinggal kita jumlahin ke semua total lintasan yang ditempuh benda, sedangkan kalau perpindahan kita hanya fokus pada posisi awal dan posisi akhir benda. Lanjut nomor 4. Nah, ini beda lagi, disajikan grafik kecepatan terhadap waktu. Pertanyaannya kembali berapa jarak, berapa nilai S, dan berapa nilai perpindahan delta S selama 5 detik. Jadi kalau kita lihat dari grafik, ini kan daerah grafiknya itu ke atas semuanya, betul ya? Ke atas semuanya berarti otomatis nilai S jarak sama dengan delta S karena nggak ada daerah yang negatif. Oke, nah pertanyaannya hanya sampai 5 detik. Ini 5 detik. Udah, kita biar nggak bingung, kita arsir dulu daerah di bawah grafik sampai waktu 5 detik tersebut. Kalau kita lihat dari gambar, ini kan sama dengan luas trapesium, ya. Jadi luas trapesium. Ingat kembali, cara menentukan luas trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar. Mana sisi sejajarnya? Berarti kan sisi sejajarnya itu ini sama ini, betul ya? Yang di atas sama yang di bawah. Yang di bawah ini berapa? 5. Oke, 5 ditambah yang di atas berapa? 5 kurang 3 berarti 2. Jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya berapa? Tentu tingginya ini kan, atau ini sama aja. Berarti kali 40 dibagi dengan 2. Oke, berarti ini sama ini 20. Oke, terus ini sama dengan 7, 5 tambah 2, 7 ya, 7 dikali dengan 20. 7 kali 20 tentu sama dengan 140 meter.
Oke, adik-adik, jadi kalau daerah grafiknya itu di positif semua atau di negatif semua, jika ditanya jarak dan perpindahan itu nilainya pasti sama ya. Lanjut kita soal nomor 5. Nah, ini soalnya hampir sama dengan nomor 4, tapi beda. Kalau di nomor 4 tadi daerahnya di positif semua, sekarang di nomor 5 daerahnya ada yang di negatif. Berarti nilai jarak nggak sama dengan nilai perpindahan. Pertanyaannya berapa nilai jarak dan perpindahan selama 10 detik. Jadi kalau 10 detik kan ini nih, kita arsir dulu biar kelihatan mana yang mau kita cari dan ini. Oke, nah untuk menentukan jarak tadi kan total lintasan, berarti sama dengan S sama dengan luas si trapesium di atas, tinggal kita tambah dengan luas segitiga. Oke ya, nah ini sama dengan trapesium jumlah sisi sejajar. Mana yang sejajar? Tentu yang di bawah dan yang di atas. Betul ya, berarti 8 tambah yang di atas 6 kurang 2, berarti 4 bagi 2 dikali dengan tinggi. Tingginya berapa? 4. Oke, ditambah dengan luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ini 10 kurang 8 berarti 2 ya. Dikali tinggi. Tingginya ke bawah berarti 4. Ini habis berarti sama dengan ini juga habis ya. 2 berarti 12 dikali 2 ditambah dengan 4. 12 kali 2 itu 24 ditambah dengan 4. Oke, 24 tambah 4 tentu 28 meter. Oke, selanjutnya ditanya berapa nilai delta S. Nah, untuk delta S karena daerah segitiga ini ke bawah berarti tinggal kita kurangkan. Paham ya? Karena dia berada di daerah negatif. Jadi delta S-nya yang daerah positif itu kan si trapesium, kita kurangi dengan luas segitiga di bawah. Udah langsung aja 24 dikurang 4 berarti perpindahannya adalah 20 meter. Oke, paham ya? Untuk nomor 5. Oke, lanjut nomor 6. Jadi nomor 6 ini katanya ada sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 36 km per jam. Ini satuannya belum SI ya. Ada diubah ke SI berarti kecepatan awalnya 36 dikali 1000 dibagi 3600. Berarti kan sama dengan 10 meter per second selama 5 detik. Kemudian benda itu dipercepat dengan percepatan 1 meter per second selama 10 detik dan kemudian diperlambat dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat sampai dia berhenti. Pertanyaannya bentuk grafik V terhadap T. Jadi kita bikin dulu, kalau misalnya bingung kita bikin diketahui. Dia kan ada satu ya bendanya cuma satu, terus dia mengalami beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kan dia mengalami GLB dengan kecepatannya berapa? Kecepatan awalnya tadi 10 meter per second selama berapa detik? Selama 5 detik. Bentuk grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB, ingat ya, bentuknya adalah lurus. Ini V, ini T. Lanjut, kondisi 2, dia dipercepat. Kalau dipercepat berarti nggak GLB lagi, tapi GLBB dipercepat. Nah, dipercepatnya dengan percepatan berapa? Dengan percepatan 1 meter per second selama 10 detik. Ingat kalau bentuk grafik GLBB dipercepat itu kan ciri-cirinya kecepatannya bertambah, berarti bentuk grafiknya naik. Nah, terus kondisi yang ketiga, benda itu mengalami GLBB diperlambat. Ya, karena dia diperlambat dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat sampai dia berhenti. Waktunya kita belum tahu. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Ingat kalau dia GLBB diperlambat berarti kecepatannya berkurang. Otomatis bentuk grafiknya turun ke bawah. Oke. Jadi di sini kalau kita sajikan dalam bentuk grafik akhir, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Ini V, ini T. Tadi kan mula-mula dia GLB dengan kecepatan 10 meter per second. Udah, misalnya ini 10 meter per second selama 5 detik. Dia konstan ya. Nah, ini kita anggap waktunya adalah 5 detik. Kemudian dia dipercepat, berarti kan naik nih. Naik selama 10 detik, berarti kan selang waktunya itu harus 10 detik. Supaya 10 detik berarti kan waktu di sini 15. Paham ya? 15 kurang 5 itu 10. Tapi kita belum tahu nih berapa kecepatan dia di sini. Oke, berarti kita gunakan rumus GLBB dipercepat, di mana VT itu sama dengan
V0 ditambah A dikali dengan T. Kita mau mencari VT. VT tentu sama dengan V0-nya 10 ditambah 1 dikali dengan 10. 10 tambah 10 berarti sama dengan 20 meter per second. Oke, berarti di sini 20. Nah, katanya lagi dia mengalami GLBB diperlambat sampai berhenti. Berarti kan turun lagi tuh. Kita belum tahu nih berapa waktu di sini. Ya udah, kita cari lagi dengan menggunakan rumus yang sama tapi GLBB diperlambat. Bedanya kan hanya tanda kurang. Jadi VT sama dengan V0 dikurang A kali T. VT-nya kan 0 karena dia berhenti, V0-nya 20, dikurang A-nya berapa? 2 dikali dengan T. Berarti pindah ruas, jadi nilai T itu tentu sama dengan 20 dibagi 2. Berarti T-nya juga 10 second. Supaya mendapatkan selang waktu 10 second, berarti di sini waktu totalnya adalah 25 detik atau 25 second. Bisa ya? Jadi inilah bentuk dari grafik akhir gabungan 3 kondisi yang dialami oleh sebuah benda ini untuk permasalahan soal nomor 6. Lanjut kita soal nomor 7. Soal nomor 7 katanya sebuah mobil sedan A dan sebuah truk B bergerak lurus ditunjukkan seperti grafik. Nah, sedan A menyusul truk B setelah melintas sejauh berapa? Jadi kalau kita lihat dari grafik, si B atau si truk dia kan garis kecepatannya tetap nih, berarti truk ini mengalami gerak GLB, sedangkan si sedan itu kan bentuk grafiknya naik, jadi dia mengalami GLBB dipercepat. Oke, nah katanya sedan A itu menyusul truk B setelah melintas sejauh mana? Berarti kan ditanya berapa nilai SA ketika dia bertemu dengan si B. Syarat mereka bertemu itu adalah posisi mereka harus sama. Jadi nilai SA harus sama dengan SB. Paham ya? Nanti bagaimanapun bentuk soalnya, kalau sudah ada kata-kata mereka harus bertemu atau kapan mereka berjumpa, itu syaratnya posisi dua benda harus sama. Karena si A tadi sedan mengalami GLBB, kita gunakan rumus GLBB untuk S, yaitu V0 dikali T dipercepatkan tambah setengah AT kuadrat. Sedangkan untuk si truk B dia GLB, kita gunakan rumus S untuk GLB, V kali T. Oke, V kali T. Oke, kecepatan awal si sedan berapa? Kan ini mulainya dari 0 nih. Berarti kan 0 dikali bilangan 0 tambah setengah. Percepatan sedan udah ada belum? Belum ada. Ya udah, kita cari dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Kecepatan akhirnya 15, kecepatan awalnya 0. Kita mau mencari percepatan, waktunya adalah 5. Oke ya. Berarti nilai A tentu sama dengan 15 dibagi dengan 5, tentu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke, kita masukkan ke dalam persamaannya, berarti 3. Kita belum tahu nih waktu mereka bertemu, sama dengan V. V untuk si B atau untuk si truk kan 15 ya, dikali dengan T. Ini T boleh kita coret 1, ini sama ini berarti 5, berarti nilai T mereka bertemu itu adalah 5 dikali 2 atau sama dengan 10 detik. Jadi dalam waktu 10 detik mereka bertemu. Oke ya, jangan terkecoh di grafik, nanti ada dia menyimpulkan mereka tuh bertemu pasti dalam waktu 5 detik, bukan itu. Oke. Nah, pertanyaannya tadi kan SA. Ya udah, berarti nilai SA kita masukkan lagi ke dalam ke dalam rumus. Berarti kan 0 ditambah dengan setengah dikali dengan 3. Oke, dikali dengan 10 kuadrat. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 300. Oke, per 2. 300 bagi 2 berarti sama dengan 150 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh si A atau sedan ketika dia sudah bertemu atau melintas truk atau benda B. Oke, paham ya? Lanjut nomor 8.
Nomor 8 katanya sebuah benda 2 kg jatuh bebas. Jadi di sini kata kuncinya adalah si benda ini mengalami gerak jatuh bebas atau GJB. Ada ingat kembali, syarat benda mengalami gerak jatuh bebas itu mereka jatuh sendiri. Artinya kecepatan awalnya nggak ada alias 0 dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh benda itu untuk mencapai tanah? Jadi kan kalau kita gambarkan nih, misalnya ini benda, dia mula-mula berada pada ketinggian 20 meter. Ini 20 meter dari tanah. Oke, dia jatuh dengan sendirinya, berarti kecepatan awalnya di sini sama dengan 0. V0-nya 0, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan supaya dia sampai di tanah? Berapa nilai T? Nah, untuk menentukan atau untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini, kembali ya, dalam bahasan GJB, GVA, dan GVB kita gunakan rumus GLBB. Variabel S kita ganti dengan H, variabel percepatan kita ganti dengan gravitasi. Jadi dengan melihat kondisi soal nomor 8 ini jelas kita menggunakan rumus S atau kita ganti dengan H sama dengan V0 dikali T, karena arahnya ke bawah berarti tambah setengah GT kuadrat. Oke ya. Nah, H-nya berapa? H-nya 20. Oke, kecepatan awalnya 0, 0 dikali bilangan 0, tambah setengah dikali 10 dikali dengan T yang mau kita cari, T kuadrat. Berarti ini habis ya. Oke, berarti ini 4 sama dengan T kuadrat. Berarti kan nilai T-nya akar dari 4 yaitu 2 detik. Jadi benda yang bermasa 2 kg itu yang jatuh dari ketinggian 20 meter butuh waktu 2 detik untuk sampai di tanah. Lanjut nomor 9. Nomor 9 katanya dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Pertanyaannya berapa kecepatannya saat menempuh tanah? Ini sama aja ya. Berarti kita gunakan kembali konsep dari gerak jatuh bebas. Cuma ditanyanya itu adalah kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah. Berarti kan kita gunakan persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, arahnya ke bawah lagi, berarti tambah 2 kali G dikali dengan H. Ditanya VT ini, berarti kan VT kuadrat itu sama dengan GJB 0 ditambah dengan 2 dikali 10 dikali dengan H-nya 45. Oke, berarti nilai VT kuadrat ini sama dengan 45 kali 2 90 dikali 10 berarti 900. Jadi nilai VT tentu akar dari 900 yaitu 30 meter per second. Bisa ya? Jadi kecepatan si batu itu menyentuh tanah adalah 30 meter per second, di mana batu itu jatuh dengan sendirinya pada ketinggian 45 meter. Lanjut nomor 10. Nah, bola bermasa 0,1 kg dilepaskan dari ketinggian 5 meter. Jika gravitasi 10 meter per second, maka kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah adalah, ini sama ya, kembali lagi kita gunakan konsep GJB, tapi pertanyaannya bukan sampai di tanah, tapi pada ketinggian 1 meter. Ini nggak usah bingung, kita tetap menggunakan persamaan yang sama dengan soal nomor 9 tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, dia ke bawah berarti tambah 2 dikali G. Di sini ketinggiannya yang pertama 5 meter dan pertanyaannya ketinggian 1 meter, ya udah kita kali dengan delta H. Paham ya? Nah, VT ditanya, berarti VT kuadrat ini 0 ditambah dengan 2 dikali 10, delta H-nya berarti 5 dikurang 1. Berarti ini VT kuadrat itu sama dengan 2 kali 10, 20 dikali dengan 4. Berarti VT kuadrat itu sama dengan 80. Nah, untuk menentukan VT berarti kan akar dari 80. 80 itu kan sama dengan 16 kali 5 ya. 16 kali 5 berarti sama dengan 4 akar 5. Satuannya adalah meter per second. Inilah kecepatan si bola ketika dia sampai pada ketinggian 1 meter dari atas tanah. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 katanya bola dilempar vertikal ke atas. Jadi kata kuncinya di sini bola itu mengalami gerak vertikal ke atas, GVA.
dengan kelajuan awal 20 meter per second, berarti V0-nya 20 meter per second. Pertanyaannya berapa ketinggian maksimum? Jadi syarat supaya benda itu mencapai ketinggian maksimum adalah kecepatan akhirnya harus sama dengan 0. Nah, otomatis adik-adik di sini menggunakan persamaan yang sama ya, dengan persamaan nomor 10 tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang karena arahnya ke atas 2 dikali dengan G kali H maksimum. Nah, H maksimum VT-nya 0, berarti 0 sama dengan 20 dikuadratkan dikurang 20, 2 kali 10 dikali dengan H maksimum. Oke ya, berarti ini 400 dipindah ruaskan berarti minus, tapi minusnya habis ya. 400 kali 20 dikali dengan H maksimum. Ini habis nolnya, berarti H maksimum kita adalah 40 dibagi dengan 2. 40 bagi 2 berarti sama dengan 20 meter. Jadi bola itu bisa mencapai ketinggian maksimum 20 meter dari atas tanah ketika kita lempar dengan kecepatan awal 20 meter per second. Oke, lanjut nomor 12. Nah, untuk nomor 12 di sini katanya seorang anak melempar bola vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per second. Selang 1,5 detik, kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, pertanyaannya tinggi atap rumah adalah. Berarti kan di sini jelas ya, gerak vertikal ke bawah. Konsepnya adalah GVB. Berarti ada kecepatan awalnya 5 meter per second. Ini adalah waktu sampai dia mengenai tanah, berapa nilai ketinggian atap tersebut. Berarti karena ditanya ketinggian, ya udah kita gunakan rumus yang kedua. H sama dengan V0 kali T ditambah arahnya ke bawah setengah GT kuadrat. Oke, berarti H sama dengan V0-nya berapa? 5. T-nya berapa? 1,5. Biar gampang ya, kan T-nya itu 1,5. 1,5 itu kan sama dengan 3 per 2 detik. Biar gampang perhitungan matematiknya, berarti 3 per 2. Oke, ditambah setengah dikali 10, gravitasi 3 per 2 dikuadratkan, berarti 9 per 4 ya. Oke, berarti ini sama dengan 15 per 2 ditambah ini sama ini 5 kali 9 45 per 4. Samakan penyebut ya, samakan penyebut, ini sama dengan 75 per 4. 75 bagi 4 itu 18,75 meter. Inilah ketinggian yang dimiliki oleh atap rumah tersebut. Lanjut nomor 13. Nah, untuk nomor 13 katanya peluru A dan B ditembak dari senapan yang sama dengan sudut elevasi berbeda. Jadi kalau sudah ada kata-kata sudut elevasi, berarti kita gunakan konsep gerak parabola. Itu aja bedanya ya. Nah, untuk bola A katanya, atau untuk peluru A sudut elevasinya 30, untuk peluru B 60. Pertanyaannya perbandingan H maksimum. Jadi kalau ditanya H maksimum, adik-adik bisa langsung pakai cara cepat, di mana rumus dari H maksimum itu kan sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, yang berbeda di sini apa? Yang berbeda kan cuma sudut elevasi. Berarti untuk variabel V0 kuadrat 2G ini boleh kita coret, dan H maksimum dengan sin kuadrat theta dia sebanding. Berarti H untuk peluru A banding dengan H untuk peluru B sama dengan sin kuadrat theta untuk peluru A bagi dengan sin kuadrat theta untuk peluru B. Udah, berarti sin kuadrat dari 30. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti setengahnya kita kuadratkan per sin kuadrat untuk 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 dikuadratkan. Oke ya. Nah, setengah dikuadratkan 1/4 per akar 3 dikuadratkan berarti 3 ya. 3 per 4. Berarti kan ini sama dengan 1/4 kali 4 per 3. Ini habis ya. Berarti sama dengan 1 banding 3. Inilah perbandingan ketinggian maksimum peluru A dan peluru B. Oke, lanjut kita soal nomor 14. Di sini katanya ada sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per second. Arah mendatar dari atas sebuah bukit. Nah, jadi kalau kita gambarkan,
Ini kan pertanyaannya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Jarak mendatar, berarti tetap kita gunakan gerak parabola. Walaupun di dalam soal itu nggak dibilangnya ada sudut, tapi udah bisa kita simpulkan dia kan ditembaknya mendatar dari sebuah bukit. Berarti sudut yang dibentuknya itu adalah 0 derajat. Oke ya, ini misalnya peluru ditembak mendatar. Karena dia tetap ditembak dengan sudut 0 derajat, dia akan membentuk gerak parabola lagi. Oke, sudutnya 0 derajat, cos 0 berarti 1 ya, kalau sin 0 berarti 0. Jadi nilai V0 itu sama dengan V0x, sedangkan nilai V0 Y nya 0. Paham? Karena V0 Y itu adalah V0 sin theta. Nah, ketinggian dari bukit ini katanya 100 meter, berarti hanya 100 meter. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa T yang dibutuhkan sampai tak menuju tanah, dan berapa jarak maksimum, berapa nilai X atau nilai R juga boleh. Nah, untuk menentukan nilai T sampai di tanah, kita gunakan variabel yang diketahui. Yang banyak diketahui ini kan variabel Y ya. Berarti untuk menentukan T itu kita gunakan rumus H sama dengan V0 Y dikali T, arahnya ke bawah, berarti tambah setengah GT kuadrat. H-nya berapa? 100. V0 nya berapa? 0 dikali bilangan 0 tambah setengah dikali 10 dikali dengan T kuadrat. Berarti ini sama ini habis ya. Ini habis 2 kali 10 berarti 20 sama dengan T kuadrat. Jadi nilai T itu tentu sama dengan 2 akar 5 second. Dapat kita waktu yang dibutuhkan sampai menuju tanah ini. Pertanyaan lanjutannya adalah berapa nilai jarak. Kan ini sepanjang sumbu X. Kita gunakan konsep untuk gerak parabola itu sepanjang sumbu X berlaku GLB. Berarti X sama dengan V0X dikali dengan T. V0x nya sama dengan V0 berarti 50 dikali T 2 akar 5. 50 kali 2 berarti 100 akar 5. Satuannya adalah meter. Lanjut kita soal nomor 15, soal terakhir. Katanya jika dua buah peluru yaitu A dan peluru B ditembakkan dengan senapan, ini hampir sama dengan soal nomor 13 tadi ya. Pertanyaannya sama nih, berapa perbandingan ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru A dan peluru B. Nah, penjelasannya sama dengan soal nomor 13 tadi. Kita langsung gunakan perbandingan ya. HA banding dengan HB, sudutnya yang berbeda berarti sin kuadrat theta A banding dengan sin kuadrat theta B. Oke, sin sudut A berapa? 30. Sin 30 berapa? Setengah dikuadratkan 1/4 per sin kuadrat theta B, sin dari 45 setengah akar 2 dikuadratkan berarti 1/4 dikali dengan 2. Berarti kan ini sama dengan 1/4 per 2/4 itu 1/2. Dibalikin berarti 1/4 dikali dengan 2/1 atau perbandingannya adalah 1/2. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, dan bagi yang masih bingung terkait penjabaran materi, jangan lupa untuk ditonton penjabaran materinya, dan untuk link video materi sudah kakak cantumkan di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.